sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari. Kita salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, saya Salma Akamina. Saya Pupuzlah Nunung. Saya Satya Nitya Sumarani. Saya Sylvia Intan Francisca. Saya Sylvia Edgradis. Tidak berlama-lama, mari kita langsung saja memulai narasinya. Edward Peplau lahir pada tahun 1909 di Pennsylvania, Amerika Serikat, dikenal sebagai ibu psikiatri keperawatan. Ia merupakan salah satu tokoh keperawatan paling berpengaruh di abad ke-20 dan dikenal terutama karena kontribusinya dalam mengembangkan teori hubungan interpersonal. Peplau mengidentifikasi 4 peran utama perawat dalam hubungan keperawatan, yaitu yang pertama, peran pelindung. Peran pelindung contohnya menaikkan reokstein pada bed pasien yang rawan jatuh. Dan yang kedua, peran pendidik. Peran pendidik contohnya mengidentifikasi dan membimbing pada pasien atau keluarga pasien yang terutama dalam mengatasi kesehatan. Dan yang ketiga, peran penggerak. Peran penggerak membantu individu belajar tentang bagaimana orang dapat mengakses konflik antar pribadi. Dan yang keempat, peran mitra. Konsep utama teori Peplau. Yang pertama, teori Peplau dituangkan dalam bukunya berjudul Interpersonal Relation in Nursing. Yang kedua, Peplau menjelaskan 4 aspek pengalaman psikologis biologis seseorang yang dapat menyebabkan respon pasien menjadi destruktif atau konstruktif, meliputi kebutuhan, frustasi, konflik, dan kecemasan. 4 tahapan hubungan antara perawat dan pasien menurut Peplau. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap ini, perawat membantu pasien mengenali masalahnya dan membangun hubungan saling percaya. Contohnya, perawat mengajak komunikasi pasien dengan sikap yang hangat, penuh perhatian, dan memahami keadaan atau masalah pasien. Yang kedua, tahap identifikasi. Pasien mulai mempercayai perawat dan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, tahap eksploitasi. Pasien memanfaatkan pengetahuan dan dukungan dari perawat untuk memecahkan masalah mereka. Jadi, perawat juga dapat memberikan saran dan dukungan atas permasalahan pasien. Yang keempat, tahap resolusi. Di tahap akhir, pasien telah belajar mengatasi masalahnya dan siap untuk melanjutkan hidupnya tanpa ketergantungan penuh pada perawat. Nah, kemudian ada 6 peran perawat menurut Peplau. Yang pertama, perawat sebagai orang asing. Nah, pada tahap awal hubungan, perawat bertindak sebagai orang asing yang memperlakukan pasien dengan rasa hormat dan kesopanan. Kemudian ada perawat sebagai narasumber. Nah, perawat memberikan informasi yang dibutuhkan pasien tentang kondisi kesehatan, pengobatan, atau prosedur. Nah, informasi ini diberikan secara jelas untuk membantu pasien memahami situasi mereka dan membuat keputusan yang tepat. Nah, kemudian ada peran perawat sebagai pendidik, yaitu perawat mengajarkan kepada pasien atau keluarganya tentang aspek-aspek kesehatan, termasuk cara pengelola penyakit, penggunaan obat, dan pencegahan penyakit, dan mengedukasi disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien. Kemudian ada peran perawat sebagai penasehat. Nah, perawat membantu pasien mengenali, memahami, dan mengatasi masalah emosional atau psikologis yang mereka alami. Perawat mendengarkan pasien dengan empati dan memberikan dukungan mengatasi stres atau kecemasan. Nah, kemudian ada peran sebagai pemimpin. Nah, perawat memimpin dalam proses perawatan dengan memfasilitasi kerjasama pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Mereka membantu pasien mengambil peran aktif dengan proses penyembuhan. Nah, kemudian yang terakhir, peran sebagai pengganti. Nah, dalam hubungan terapeutik, perawat dalam menggantikan fitur tertentu dalam kehidupan pasien.
seperti seorang ibu, teman, atau keluarga lainnya. Hubungan teori Peplau dengan diafragma keperawatan. Teori Peplau fokus pada hubungan interpersonal. 1. Fase orientasi, yang kedua fase kerja, yang ketiga fase resolusi. Diagram keperawatan sering digunakan untuk menggambarkan proses keperawatan, yaitu meliputi 1. Pengkajian, 2. Diagnosa keperawatan, 3. Perencanaan, 4. Implementasi, 5. Evaluasi. Kesimpulan hubungan teori Peplau dengan diafragma keperawatan. Teori Peplau memberikan kerangka konseptual untuk memahami hubungan interpersonal yang mendasari proses keperawatan yang digambarkan dalam diagram. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung pemberian asuhan keperawatan yang terfokus, efektif, dan empatik. Implementasi teori Peplau. Teori Peplau dalam keperawatan berfokus pada hubungan interpersonal antara perawat dan pasien, khususnya dalam konteks kesehatan mental. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan dan komunikasi, membantu pasien merasa lebih nyaman, serta mempercepat proses pemulihan dan gangguan seperti depresi dan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori ini meningkatkan kepercayaan diri pasien dan mengurangi ketergantungan mereka pada staf medis. Kekurangan teori Peplau. 1. Sebagai penggagas keperawatan kesehatan jiwa, teori Peplau sangat baik dalam meningkatkan kondisi kejiwaan pasien. Yang kedua, efektif dalam menurunkan kecemasan pasien. Yang ketiga, memberikan proses asuhan keperawatan yang baik. Yang keempat, dengan pendekatan Peplau, pasien dapat lebih mandiri. Kelebihan teori Peplau. Yang pertama, meningkatkan kondisi kejiwaan pasien. Dengan pendekatan Peplau, pasien lebih mandiri. Yang kedua, lebih berfokus pada aspek jiwa dalam pemberian terapi keperawatan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.